Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok sejarah banget. yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Emi Haila Batrisya, absen 1. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Malika Alicia, absen 23. Perkenalkan, saya Alfiania Rania Wijayanti, absen 5. Perkenalkan, nama saya Pak Nazir Muhammad, absen 11. Perkenalkan, saya Muhammad Reka Prasetya, absen 26. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas penelitian sejarah. Langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Kita sedang bersama narasumber di tempat penelitian kita, yaitu Soto Jalali. Halo Bapak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Bapak Dede Hendra Mulyana, umur mungkin 50-an tahun. Bapak di sini bekerja sebagai apa? Alhamdulillah sebagai owner mungkin. Ya, alami. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Sekitar kurang lebih 30 tahunan lah. 30 tahun. Kalau boleh tahu nih, Soto Jalali itu berdiri sejak kapan sih Pak? Untuk berdirinya 1939, persisnya ya 39. Tapi itu juga belum masih istilahnya masih keliling, jualan tuh masih keliling, dipakai tanggungan, ke berikutnya pakai roda, terus sesudah keliling itu ya di tempat-tempat tertentu diam gitu, apa namanya, mangkal. Mangkalnya dulu di mana aja, Pak? Paling sekitar Pasar Baru sama wilayah Tegalega. Kalau di wilayah Tegalega itu waktu kalau ada event dulu namanya event apa ya, kayak zaman udah adu domba kayak gitu. Ada event-event. Bagaimana sih cerita atau kisah awal berdirinya Soto Jalali ini? Kisah awal ya mungkin dari buyut ya. Saya dari buyut, mungkin dari sebelumnya kan jam itu baru masih zaman penjajahan ya, masih musimnya musim pengungsian dari daerah sini ke daerah, maksudnya lagi pada mengungsi lah, lagi mungkin ke Garut, mengungsi ke ini. Untuk awal mulanya mungkin ya untuk mata pencaharian juga sih, awalnya untuk menghidupi keluarga, mungkin dari situ aja sih. Untuk resep juga saya belum, awal mulanya juga ya mungkin dari zaman Belanda atau zaman Jepang mungkin ya, untuk resep-resep itunya. Kalau untuk resep sotonya itu turun menurun atau tidak? Turun temurun, untuk resep turun temurun standar ya. Kalau untuk resep sih pembikinan soto itu sih sebetulnya semua kalangan juga bisa. Ada ya, paling yang dibutuhkan hanya bumbu-bumbu salam sereh kayak raja jahe ya, kayak gitulah, gitu aja. Kenapa dinamainya Soto Jalali?
untuk nama, nah itu ya, untuk nama agak unik juga mungkin ya. Untuk nama karena mungkin tadinya ada kaitan saudara juga, nggak tahu apa ya, kaitan saudara atau nggak tahu dari pengungsian itu ada apa, macam-macam golongan orang mungkin ya, adat istiadat, ada orang Jawa, ada orang Sunda bercampur kan untuk dalam pengungsian. Ada setidaknya juga ada kaitan kerabat Pak. Nah, dari situ ada kebetulan kerabatnya itu ada dari daerah Jawa. Nah, itu yang mengasih nama Ojolali itu dari kerabat itu, dari kerabat tersebut dinamakan soto Ojolali. Harusnya kan soto Bandung. Kayak di sebetulnya masih saudara tuh dengan soto Bandung di Muhammad Ramdan, masih saudara. Makanya yang di Ramdan itu sotonya soto Bandung. Kalau kita ya karena ada yang kasih nama Ojolali, orang Jawa tuh yang kasih namanya orang adat Jawa lah, kasih nama Ojolali Biar gampang lupa ya, Pak. ya, Biar gak gampang lupa. mungkin ya. Kan jual lagi. Iya, jangan lupa ya. Apa yang bikin ciri khas dari soto Ojolali? Ciri khas mungkin apa ya? Ya karena mungkin dia pakai lebak, kuahnya juga bening, dan apa ya? Itu aja sih. Kalau untuk ciri khas mah, karena mungkin untuk resepnya juga saya kurang tahu persis. Mungkin dari zaman penjajahan juga, mungkin dari orang Jepang atau nggak tahu ya. Di situ kan kesenangannya juga apa, dari orang Jepang nih kan senang sayur lobak atau apa, mungkin dari situ. Untuk ciri khasnya mungkin itu aja sih. Kalau boleh tahu pendiri soto Ojolali itu siapa sih, Pak? Untuk pendirinya M. Karta sama Bapak Endi. Apakah ada modifikasi atau evaluasi dari zaman dahulu ke saat ini? Untuk modifikasi belum ada. Untuk sampai saat ini tetap masih sama kayak dari pertama. Belum ada modifikasi sama sekali. Berarti emang udah khasnya gitu. Iya betul, khasnya begitu. Kalau harapan Bapak nih ke masa depan rumah makan Ojolali itu gimana sih? Untuk harapannya sih terus bertahan, terus maju ya. Mungkin untuk dikenal juga ya apa? Untuk dikenal terus sampai ya lama lah, sampai ke depannya maju terus, nggak mati di tengah jalan gitu. Untuk harapannya sih itu terus ada eksis lah. Kalau strategi atau strategi buat marketing atau penjualan itu ada nggak sih, Pak? Untuk marketing untuk saat ini baru mulai mungkin ya, untuk ke Instagram atau ke TikTok untuk kebetulan untuk marketing justru orang lain yang memasukkan ke TikTok. Jadi dari kita sendiri belum ada lah, baru sekali malahan. Jadi kayak ada influencer yang misal datang ke sini gitu Nah gitu betul. promosi Iya, gitu. promosi gitu. Kadang mahasiswa atau apalah ya, tugas juga sama adik gitu. Untuk tugas di kampusnya mungkin untuk dimasukin ke media. Oke. Kalau soto Ojolali itu ada berapa cabang sih, Pak? Saat ini untuk pusat kan di Jalan Cibadak ya. Untuk saat ini di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, terus di Rancaikek,
sama untuk cabang-cabang yang lain mungkin di mall-mall gitu. Kayak di Jogja Rio Junction, di Kota Baru Parahyangan, cuma itu aja sih, belum berkembang ke daerah lain. Berarti kalau keluar kota belum baru di Bandung aja. Iya betul. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih Pak public figure atau ya apa namanya tokoh terkenal kayak influencer atau siapa gitu yang pernah kesini? Kalau dari dulu sih banyak sih tokoh-tokoh terkenal, kayak sebenarnya nggak bisa disebutin siapa aja sih ya, kayak misalkan kayak apa ya, Pak Jojon Pak yang di Sri Mulat tuh, terus mungkin Pak Wali Kota yang sekarang saat ini Pak Farhan, Wakil Gubernur dulu Pak Dede siapa ya yang wali kota, yang wakil gubernur dulu tuh. Lupa lagi. Ya itu wakil gubernur dulu, terus ya banyak lah artis-artis yang itu, Katon Bagaskara, terus ada lagi lupa lagi sih, banyak sih soalnya itu public figure. Udah itu aja. Udah itu aja, siap.